Biologi Kelautan yang beranggotakan dengan saya sendiri, yaitu Fitria Lukita Permatasari, dengan NPM 181302422 dengan rekan saya Brikita Dwi Indasari dengan NPM 181304007. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami, yaitu ekosistem estuari. Slide pertama akan dijelaskan oleh Brigita. Baiklah, saya Brigita Dwi Indasari dengan NPM 1813024007 akan menjelaskan tentang pengertian dari ekosistem estuari. Nah, estuari merupakan suatu komponen ekosistem pesisir yang dikenal sangat produktif dan paling mudah terganggu oleh tekanan lingkungan yang diakibatkan kegiatan manusia maupun oleh proses-proses alamiah. Jadi estuari itu merupakan suatu bentuk massa air yang semi tertutup di lingkungan pesisir yang berhubungan langsung dengan laut lepas, sangat dipengaruhi oleh efek pasang surut dan massa airnya. Merupakan campuran dari air laut dan air tawar. Di sini ada gambar dari ekosistem estuari dari pantai Sindangkerta. Nah, kemudian muara sungai, teluk-teluk di daerah pesisir, rawa pasang, surut dan badan air yang terpisah dari laut oleh pantai penghalang. Nah, merupakan contoh dari sistem perairan estuari. Estuari dapat dianggap sebagai zona transisi atau ekoton antara habitat laut dan perairan tawar. Namun beberapa sifat fisik dan biologis pentingnya tidak memperlihatkan karakteristik peralihan, lebih cenderung terlihat sebagai suatu karakteristik perairan yang unik. Di slide ini, kita akan membahas tentang karakteristik dari ekosistem estuari. Jika ekosistem estuari ini diklasifikasikan berdasarkan karakteristik, akan terbagi di antaranya yang pertama yaitu geomorfologis atau lembah sungai yang tergenang, estuaria jenis fjord, estuaria bentukan tanggul, dan estuaria bentukan tektonik. Yang selanjutnya yaitu estuaria daratan pesisir, paling umum dijumpai, di mana pembentukannya terjadi akibat kenaikan permukaan air laut yang menggenangi sungai bagian pantai yang landai. Yang selanjutnya yaitu laguna atau gobah atau teluk semi tertutup, terbentuknya oleh adanya beting pasir yang terletak sejajar dengan garis pantai, sehingga menghalangi interaksi langsung dan terbuka dengan perairan laut. Yang selanjutnya adalah fjord, merupakan estuaria yang dalam, terbentuk oleh aktivitas gletser yang mengakibatkan tergenangnya lembah es oleh air laut. Estuaria tektonik terbentuk akibat aktivitas tektonik, gempa bumi atau letusan gunung berapi yang mengakibatkan turunnya permukaan tanah yang kemudian digenangi oleh air laut pada saat pasang. Kemudian ada biota pada ekosistem estuari. Komunitas estuari membentuk komposisi yang unik berupa percampuran jenis endemik, yaitu jenis yang hidup terbatas di lingkungan estuari. Nah, jenis yang berasal dari ekosistem laut dan sebagian kecil jenis biota yang dapat masuk atau keluar dari lingkungan air tawar, yaitu biota yang memiliki kemampuan osmoregulator yang baik. Nah, pada umumnya komponen organisme meroplanktonik atau plankton temporal mendominasi perairan estuari dibandingkan dengan organisme holoplanktonik atau permanen plankton. Nah, kecenderungan tersebut dapat dilihat dari keragaman jenis organisme meroplankton yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan tingginya keragaman habitat biota bentiknya. Ikan belana merupakan jenis konsumen yang banyak dijumpai di lingkungan estuari di seluruh dunia karena tingkat fleksibilitas dalam perilaku makannya yang tinggi. Nah, di mana jenis tersebut mampu untuk mendapatkan makanan pada berbagai tingkat trofik dalam rantai makanan. Ada interaksi antar komponen ekosistem estuari. Yang pertama ada adaptasi. Jadi, organisme di lingkungan estuaria biasanya beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Di sini terdapat adaptasi morfologis, adaptasi fisiologis, dan adaptasi tingkah laku.
Kemudian, interaksi antar komponen ekosistem estuari ini terdapat juga rantai makanan di dalamnya. Jadi, pada ekosistem estuaria dikenal 3 tipe rantai makanan yang didefinisikan sebagai bentuk makanan atau bagaimana makanan tersebut dikonsumsi. Yang pertama adalah grazing, detritus, dan osmotik. Ada 2 tipe dari dasar rantai makanan, yaitu rantai makanan rumputan atau grazing food, misalnya tumbuhan, herbivora, dan karnivora. Sedangkan ada rantai makanan sisa detritus food chain atau bahan mati atau mikroorganisme detrivora atau organisme pemakan sisa predator. Sebagai contoh, di fauna estuaria seperti udang, kepiting, kerang, ikan, dan berbagai jenis cacing berproduksi dan saling berkali melalui suatu rantai makanan yang kompleks atau komunitas tumbuhan yang hidup di estuaria, antara lain rumput-rawa garam, jenis ganggang, dan fitoplankton. Dalam rantai makanan, kita juga tidak lupa dengan produsen dan konsumen yang terdapat di ekosistem estuaria ini. Jadi, produsen dalam ekosistem estuaria ini biasanya digunakan oleh tumbuhan yang mati kemudian didaur ulang oleh bakteri, pembusuk atau dekomposer menjadi nutrisi kembali dan untuk dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan. Kemudian ada konsumen. Estuari ini kaya dengan sumber makanan untuk konsumen primer dan sekunder dalam ekosistem estuari ini. Jadi rantai makanannya biasanya bisa diberikan contoh seperti tritip atau crustacea, Cirripedia, dan kerang, keong, bivalvia, dan gastropoda yang berada di permukaan dasar estuari ataupun hewan lainnya yang hidup dalam lumpur seperti cacing. Dalam interaksi ekosistem ini juga terdapat migrasi, di mana banyak hewan yang tinggal hanya sebentar. Banyak sekali hewan yang sifatnya hidupnya sementara di ekosistem estuari ini. Interaksi antar komponen juga terjadi pada komponen abiotik seperti perubahan-perubahan salinitas dari kolom air yang berlangsung cepat dan dinamis. Alhasil, salinitas dari substrat di dasar estuaria berubah dengan sangat lambat. Substrat estuaria umumnya berupa lumpur atau pasir berlumpur yang berasal dari sedimen yang terbawa dari aliran air, baik dari darat maupun dari laut. Sebabnya adalah karena pertukaran partikel garam dan air yang terjebak di antara partikel-partikel sedimen dengan berada pada kolom air di atas berlangsungnya dengan lambat. Karena ekosistem estuaria ini merupakan pertemuan antara air laut dan air tawar, salinitas dari estuaria itu juga sangat bervariasi, di mana berdasarkan dengan lokasinya di estuaria ini. Di ekosistem estuaria ini biasanya salinitas tertinggi berada pada bagian luar, yakni pada bagian batas wilayah estuaria dengan laut. Sementara yang terendah berada pada tempat-tempat yang dimana air tawar masuk ke estuaria. Kemudian ada menganalisis mekanisme adaptasi biota ekosistem estuari. Nah, mekanisme adaptasi biota ekosistem estuari itu ada adaptasi morfologis ya. Yang pertama, adaptasi morfologis itu merupakan suatu keadaan di mana organisme tersebut mampu menerima keadaan lingkungan yang terjadi di alam dengan cara memanfaatkan sesuatu yang tersedia di habitat. Nah, contohnya tuh dari beberapa adaptasi morfologis yang dapat dikenali di antara organisme yang hidup di estuari adalah pada saat kondisi suhu dan salinitas mengalami fluktuasi. Agar kemudian mereka tidak terancam, mereka membuat lubang di lumpur untuk bersembunyi. Nah, perubahan keadaan morfologis itu membuat organisme estuari memiliki ukuran badan yang lebih kecil daripada jenis yang sama yang hidup di air laut.
laut. Nah, terdapat pula perbedaan jumlah ruas tulang dorsal pada ikan-ikan. Organisme-organisme dari laut umumnya memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Selanjutnya ada adaptasi fisiologis. Nah, pada adaptasi fisiologis merupakan suatu kemampuan organisme untuk bertahan hidup dengan cara menjaga keseimbangan faktor-faktor abiotik yang ada di dalam dengan sistem-sistem organ yang ada di dalam tubuhnya. Hal ini agar organisme tersebut tidak terancam keberadaannya. Nah, ada kemampuan mengatur konsentrasi garam atau air cairan internal disebut osmoregulasi. Nah, kebanyakan organisme laut tidak mempunyai kemampuan mengatur kandungan garam internalnya dan disebut osmoconformer. Oleh karena itu, kemampuannya memasuki estuari dibatasi oleh toleransinya terhadap perubahan di dalam cairan internalnya karena konsentrasi garam internal spesies air laut lebih tinggi daripada konsentrasi garam air estuari. Air cenderung melewati selaput masuk ke dalam tubuhnya untuk menyamakan konsentrasi. Nah, untuk bintang air tawar yang bergerak dari medium yang lebih pekat ke dalam medium yang kurang pekat, ketika masuk estuari terjadi proses yang sebaliknya. Selanjutnya ada adaptasi tingkah laku. Untuk adaptasi tingkah laku sangat penting bagi kehidupan organisme agar dapat mempertahankan diri dari faktor alam. Nah, salah satu adaptasi tingkah laku organisme estuari adalah membuat lubang ke dalam lumpur. Nah, karena di dalam lumpur terdapat nutrisi, salah satu faktor agar organisme-organisme dapat bertahan hidup. Selain itu, organisme estuari juga mampu mengubah posisi pada substrat dengan cara bergerak ke hulu atau ke hilir estuari. Oleh karena itu, organisme-organisme pada estuari memiliki keunikan tersendiri. Kita akan membahas tentang peran dan fungsi dari ekosistem estuaria. Yang pertama adalah peran dari ekosistem estuaria. Ekosistem estuaria biasanya memiliki beberapa peran terhadap alam dan organisme lainnya. Ekosistem estuaria mempunyai peranan yang cukup besar terhadap keanekaragaman ekosistem di dunia ini. Yang selanjutnya, ekosistem estuaria mempunyai fungsi yang sangat ekologis, di mana estuaria ini juga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk beberapa kegiatan sebagai berikut, yaitu sebagai tempat permukiman, sebagai tempat penangkapan dan budidaya ikan, dan sebagai jalur transportasi, dan sebagai pelabuhan dan kawasan industri. Estuaria ini merupakan kawasan yang sangat kaya dengan unsur hara atau nutrien. Jadi, estuaria ini dikenal dengan sebutan daerah pembesaran atau daerah pembudidaya bagi berjuta ikan, invertebrata, dan kelompok infauna, atau masih banyak lagi. Estuaria biasanya digunakan sebagai daerah pemijahan atau pembesaran. Jadi lingkungan estuari ini merupakan kawasan yang sangat penting bagi berjuta hewan dan tumbuhan pada daerah-daerah tropis seperti di lingkungan estuari. Di lingkungan estuari biasanya ditumbuhi dengan tumbuhan yang khas yang disebut dengan mangrove. Tumbuhan ini mampu beradaptasi dengan genangan air laut yang kisarannya salinitasnya cukup lebar. Pada habitat mangrove inilah kita akan menemukan berjuta hewan yang kehidupannya sangat bergantung dengan kawasan lingkungan ini. Kemudian ada menganalisis interaksi antara ekosistem estuari dengan ekosistem lain di kawasan pesisir. Nah, interaksi antara ekosistem estuari di kawasan pesisir itu antara kawasan pantai, khususnya zona litoral, dengan kawasan muara sungai estuaria sangat berkaitan erat. Terdapat interaksi yang bersifat dinamis serta saling mempengaruhi dari masing-masing komponen. Kedua lingkungan tersebut menyediakan tempat hidup bagi organisme-organisme yang menempatinya. Nah, sebaliknya, makhluk hidup dapat mengembalikan energi yang dimanfaatkannya ke dalam lingkungan. Pada kawasan pantai, terutama zona litoral dengan kawasan muara sungai estuaria
estuaria terdapat organisme di dalam air sangat beragam dan dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk kehidupan atau kebiasaan hidupnya. Nah, kawasan pantai khususnya zona litoral dengan kawasan estuari memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Zona litoral secara umum sangat dipengaruhi oleh pola pasang dan surutnya air laut, sehingga dapat dikatakan bahwa bermacam-macam hewan yang hidup pada daerah ini mempunyai kisaran ukuran yang sangat luas, sedangkan kawasan estuari terdapat fluktuasi yang perubahan salinitas yang berlangsung secara tetap yang berhubungan dengan gerakan air pasang. Akibatnya, wilayah estuari tersebut merupakan tempat yang sangat sulit ditempati. Oleh karena itu, ekosistem yang terdapat di kawasan litoral dengan estuari memiliki perbedaan yang sangat jelas. Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena merupakan satuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki relung ekologi secara lengkap, serta proses lengkap sehingga dalam unit ini siklus materi dan arus energi terjadi sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Dalam suatu ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang secara bersama-sama dengan lingkungan fisik. Organisme tersebut akan beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sebaliknya organisme juga dapat mempengaruhi lingkungan fisik yang digunakan untuk keperluan hidup. Nah, komponen-komponen pembentuk ekosistem adalah komponen hidup abiotik dan komponen tak hidup yaitu abiotik. Kedua komponen tersebut berada pada suatu tempat dan berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Thank you for attention. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.